Dari Rawabayu itu ada 2 anak laki-laki dan perempuan. Karena Rawabayu itu di dalam hutan ya, dia itu tahu-tahu seperti ada orang yang membawa, dia tersesat sampai ke hutan. Dari sana tiba-tiba anak 2 itu sampailah ke Pendarungan. Di Pendarungan itu ada rumah penduduk. Ini mulai tahun 2000 ini dikosongkan, tidak ada penghuninya. Pendarungan ini mulai tahun 2000 sampai 2009 itu kosong. Jadi rumahnya ini sudah berantakan. Berantakan. Nah, 2 orang anak ini yang konon dia melakukan hubungan yang tidak senonoh lah. Kemudian dari situ dia pulang. Setelah pulang, di tengah perjalanan ketemulah seorang laki-laki. Dia itu diajak singgah ke rumahnya. Nah, 2 orang ini mengikuti mereka singgah ke rumah. Dia masuk ke rumah ini ya, seolah-olah di situ seperti kerajaan rumahnya ini, kata mereka itu. Yang terkenal Badarauhi itu. Ya, seperti kerajaan. Di situ itu banyak tari-tarian ya, banyak makanan ya. Nah, itu kemudian setelah dia puas, dia itu pamit pulang. Setelah pamit pulang, dia itu dikasih oleh-oleh makanan. Makanan itu dibungkus dengan koran, kemudian dimasukkan dalam tas mereka, dalam ransel itu. Kemudian dia pulang langsung lewat jalan turun sampai ke Rawabayu. Ya, dari Rawabayu itu cerita sama teman-temannya ini, karena sampai sore ditunggu-tunggu kok nggak pulang. Dia cerita, katanya dihampirkan sama orang, kemudian dia dikasih makanan ya. Di situ di dalamnya ada tari-tarian dan segala macam. Dia cerita. Kemudian dengan temannya itu ditanya, katanya kamu dikasih oleh-oleh makanan mana? Diambillah di dalam ransel itu. Setelah dibuka, yang tadinya itu dibungkus dengan koran, kemudian dibuka, tiba-tiba bungkusnya itu ganti daun pisang. Setelah daun pisang itu dibuka, di dalamnya itu ada kepala kera. Sehingga dia itu shock lah, shock. Kemudian bawa pulang ke desa. Di situ dia sakit, dicarikan obat ya, dicarikan orang tua. Kalau orang Jawa biasa dikatakan dukun gitu ya, orang tua. Itu sampai 3 hari dia itu nggak sembuh. Kemudian hari ke-7-nya dibawalah pulang ke Surabaya, karena nggak sembuh. Dia takut kan. Dibawa pulang ke Surabaya. Dari Surabaya jarak dalam 1 minggu atau berapa itu ada berita, itu yang nganu lakinya itu meninggal. Kemudian ada berita lagi 2 bulan ya, ini yang perempuannya itu meninggal. Hey yo, what's up brother? Kembali lagi di Pura-Pura Horror Channel. Oke, dan ini perjalanan yang benar-benar sangat melelahkan buat tim Pura-Pura Horror Brothers. Dan sekarang saya berdiri di salah satu tempat yang sempat viral, trending 1 di Indonesia Brothers, yaitu di tempat di tempat KKN Desa Penari Brothers. Dan sekarang saya bertepatan berada di depan, bukan di depan sih, agak jauh ya, agak jauh beberapa meter, mungkin agak 100 meter. Saya hampir mencapai gedung yang terbengkalai, tempat base camp anak-anak yang melakukan KKN di sini, yang 2 orang sempat mengalami kesurupan hingga meninggal dunia di rumah mereka masing-masing brothers. Begitu cerita yang saya dapatkan ya. Dan sekarang saya akan melakukan solo explore di sini. Oke brothers, rumahnya katanya masuk di sebelah sini. Oh itu rumahnya. Lewat sini bisa nggak sih? Oh, lewat sini nggak bisa ya. Oke, tim sudah tidak terlihat ya teman-teman. Wow, oke.
mudah-mudahan di saat terjadi apa-apa, tim mendengar semua teriakan saya atau panggilan saya, brothers. Kepleset loh, susah banget loh jalannya. Oke, saya harus ingat jalan saya balik. Siapa tahu tim tidak melihat saya agar bisa balik sendiri ya. Oke, saya masih perhatikan arah rumahnya sebelah mana. Oke. Ke kiri, oke. Lumayan menguras tenaga, brothers. Itu arah kuburan ya. Oke. Ke makam ya. Oh, ini, brothers. Ini rumahnya. Oke. Vibe horornya sudah sedikit lumayan saya rasakan, brothers. Wow. Ini banyak tanaman-tanaman hias ya. Seperti ada orang bernyanyi ya. Saya agak redepin senternya. Wih, saya tiba-tiba merinding. Mudah-mudahan saya menemukan sosok Badarauhi di sini, brothers. Badarauhi. Wow. Saya agak sedikit meredupkan senter saya, brothers. Kiri saya aman ya, hanya hutan belantara ya. Saya terangin deh biar jelas. Aman ya, kanan kiri saya aman ya. Oke, dan ini tapi atapnya sudah nggak ada sih ya. Atapnya sudah nggak ada, brothers. Hanya bangunan-bangunan seperti ini. Berani nggak ya kira-kira saya masuk ya? Saya yang ngeri ular loh. Udah kobra nggak sih di daerah Jawa ini? Saya ngerinya ular loh. Dan tadi saya juga sudah sempat ketempelan lintah ya, brothers. Oke. Tapi kok apa ya? Saya karena saya ngajak tim ke sini ya. Saya kurang merasakan aura ketakutan di sini, brothers. Apa ini masih baru perjalanan pertama? Coba deh nanti setelah sudah jauh saya telusuri, mungkin vibe-nya lebih saya dapatkan ya. Wow, keren banget, brothers. Sudah ditumbuhi semak belukar sih. Halo. Dan suara saya masih bergema di. Wih, nggak jebol sih. Jebol nggak sih? Mana? Wah, oke. Saya agak ngeri sih, takut ular. Oke, penampakannya hanya seperti ini ya, brothers. Dan itu ada pohon lumayan sedikit besar. Oke, lanjut ke bangunan kedua. Yes, kan? Kita ngagetin loh. Oke. Wow. Saya takut ada lubang loh, teman-teman. Kaget, saya kira apa berdiri. Contohnya kayu ya, batang kayu ya. Jika memang ada kalian di sini, tunjukkan diri kalian. Jika kalian memang berkenan menunjukkan diri untuk saya, tunjukkan.
benar-benar fokus di sini brothers, karena jalannya benar-benar sangat berbahaya loh. Oke. Bisa nggak sih saya kesini? Bisa ya. Wow. Di sini ini udah nggak bisa masuk loh. Udah ketutup semak belukar. Parah banget brothers. Oke. Ini kayaknya masih utuh deh. Coba deh saya nanti masuk dari arah belakang ya. Sini ya. Oh, tadi yang saya lihat di perjalanan gedung yang ini ya. Om Swastiastu brothers. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tunjukkan dirimu di depan kamera saya. Saya melihat dengan kasat mata saya brothers. Saya kok malah melihat sosok bukan wanita ya brothers. Oh ya, benar. Saya melihat sosok kakek tua brothers. Ya ingat. Mas itu berkata bahwa tempat ini dijaga oleh sosok kakek tua brothers. Wah, oke. Bisa lanjut ya. Ini pohon bambu tumbuh di sekitar sini loh. Ngeri banget loh. Saya harus ingat jalan saya balik agar nanti saya tidak tersesat ya. Mungkin nanti di saat tersesat, tim sudah menginstruksi saya. Jika saya tersesat, arahkan lampu senter saya ke arah depan ya. Ini saya masih cari jalan sih. Jujur brother, saya belum sempat sama sekali ngecek lokasi ini loh. Wow. Oke, saya fokus ke sini dulu deh. Ke ruangan ini dulu deh. Nggak rapi. Fokus ke ruangan ini ya. Ruangan satu yang nyempil ini ya. Mudah-mudahan saya mendapatkan sesuatu. Nampaknya di sini ya. Saya ngerinya jebol loh. Ada lubang dalam banget. Oke. Jalan. Mana saya cari jalan ya. Saya ngerinya ada begal loh di sini brothers. Di sini saya mulai merinding loh brothers. Di sini saya mulai merinding jujur. Di sini saya mulai merinding. Oke. Jebol jalannya berlubang ya, sangat berbahaya ya. Jalannya berlubang, brothers, jalannya berlubang parah banget. Jika saya nggak konsen di sini, saya bisa lupa jalan saya balik pulang loh. Lihat sini bisa deh kayaknya lihat. Wow. Pohon kaget, saya kira apa berdiri ya. Masih ada orang bekas bakar-bakaran loh. Mungkin siang hari ya digunakan. Tapi atapnya bahaya banget, ngeri banget loh. Tadi depannya. Oh, ini jalannya. Oke. Atap aman nggak sih?
aman ya. Halo. Hanya ruangan seperti ini, brothers. Saya melihat sosok kakek itu, kenapa saya langsung jujur, brothers, jujur. Sejujurnya, kenapa saya berpindah ke sini? Saya sebenarnya ngeri tadi di pojokan sana, brothers. Saya melihat sosok kakek itu berdiri di pojokan sana, brothers. Merinding. Sumpah saya merinding, brothers. Oke, saya bisa lihat ekspresi saya. Merinding, brothers. Saya melihat sosok kakek itu di pojok. Kenapa saya berpindah ke sini ya, brothers? Karena saya melihat sosok kakek itu di saya di sini dulu deh nunggu. Kayaknya saya ditunggu deh di sana ya. Wow. Ngeri, sumpah ngeri. Oke. Udah pada jempol nih, bahaya banget. Ngeri, sumpah ngeri, brothers. Oke, saya menenangkan diri dulu ya sebelum saya dikagetin dengan sosok kakek yang tadi sempat berdiri di pojokan rumah kedua yang terbengkalai di sini, brothers. Oke, lanjut ya. Saya agak ngeri sih sebenarnya. Kenapa saya tiba-tiba langsung bergerak ke arah sini, brothers? Karena tadi saya melihat sosok kakek itu di pojokan sana, brothers. Oke. Ternyata ini tempatnya luas juga loh. Wow. Ngeri banget ya. Banget loh bambu-bambu di sini. Oke. Sekarang saya datang dengan mental yang sudah saya persiapkan. Suara lonceng sapi. Saya mendengar suara lonceng sapi dengan sangat jelas, brothers. Jelas banget di telinga saya. Mendengar suara lonceng sapi, brothers. Mudah-mudahan rekam di audio ya. Wow. Ini jalan saya kemana sih? Oke. Suara lonceng sapi, brothers. Orang melihara sapi ya di sini ya. Jelas banget saya dengar. Oke, udahlah. Di sana ya, di pojok sana tadi saya. Sekarang sudah tidak ada, brothers. Oke, kayak saya sudah mempersiapkan mental saya untuk kakek di sini. Dengar nggak sih? Seperti suara, gitu. Rekam kamera ya, brothers. Nggak ada jalan loh.
Coba ya, saya berusaha coba cari jalannya. Selalu seperti ada yang membayang-bayangi saya di arah belakang saya, brothers. Oke. Siapapun yang berada di sini, jin, setan, apapun kalian, tunjukkan diri kalian sekali lagi. Suara lonceng sapi lagi di penglihatan saya, bahkan di kamera saya. Saya mulai merinding dan saya mulai tidak fokus memegang kamera saya, brothers. Ini view-nya, penampakannya. Wow, seperti selalu ada yang mengintai saya dari arah belakang saya, brothers. Oke. Ada Rauhi. Jangan-jangan, bahaya banget. Mau jebol, saya nggak berani masuk ya. Belum saya lihat ya. Bahaya banget, brothers. Wow. Ada Rauhi. Kakek. Jangan-jangan ada Rauhi menjelma menjadi. Hei. Telinga saya ditiup. Oke, penunggu di sini mulai ngajak saya bercanda, brothers. Oke. Wow. Ada Rauhi. Kakek. Tunjukkan diri kalian. Ada Rauhi. Sudah semak belukar, brothers. Oke. Interaksinya banyak. Itu masih ada. Saya cari jalan ke sana dulu deh. Interaksinya banyak, cuman tidak terekam di kamera ya, brothers. Ish. Saya harus balik kembali ya. Karena saya tidak mungkin menerobos ini, brothers. Karena coba ya. Nah, ini sudah ditumbuhi semak belukar yang benar-benar sangat rindang, brothers. Tidak mungkin. Saya terangin deh senter saya biar kelihatan. Lagi pula hanya segini ya perumahannya. Ada Rauhi. Kakek, tunjukkan diri kalian di kamera saya. Ada Rauhi. Mereka tidak mau menunjukkan diri kepada saya, brothers. Mungkin pada Rauhi malu-malu ketemu saya ya. Mungkin ya. Wow. Ini medannya sih yang horor buat saya karena banyak banget bekas potongan pohon yang tajam-tajam, brothers. Gimbal saya mendadak hang lagi karena saya sempat tidak fokus dan gimbal tidak beraturan mengakibatkan hang ya. Oke, dan saya coba selusuri rumah tadi dari depan ya. Yang tadi saya nggak bisa masuk dari belakang. Siapa tahu
Ada Rauhi dan kakek itu diam di sana, brothers. Oke. Sekali lagi ya. Pada Rauhi, kakek di sini ya tadi. Saya baru sampai sini. Mungkin kita sama-sama kaget ya. Kakek itu kaget dan saya kaget juga ngeliat dia. Oke, saya langsung berpindah ke sana karena lumayan menguras energi jika energi saya dan energi beliau bertabrakan. Benar gak sih tadi jalan saya balik? Jalan saya masuk benar gak ya? Benar. Oke. Kesana ya, saya coba kesana dari arah situ ya. Oke, brothers, akhirnya selesai saya explore rumah bekas tragedi KKN yang 2 korban meninggal ya. Meskipun tidak meninggal di sini, tetapi kejadiannya karena terjadi berawal dari sini, brothers. Mereka melakukan hubungan yang tidak patut di tempat seperti ini, brothers. Wajar ya, di hutan seperti ini yang dijaga oleh, kalau di Bali Medway Gumi, mungkin kalau di sini Dedemit atau apa yang menghuni tidak suka tempatnya dikotori ya, hingga mereka kesurupan. Sepasang anak muda itu kesurupan dan karena ketakutan dilarikan ke Surabaya dan dikabarkan meninggal setelah mengalami tragedi dari sini, brothers. Oke, brothers, thank you banyak pada kalian yang sudah support Pura-Pura Horor, bahkan bisa menuntun saya sampai explore Jawa. Thank you banyak pada kalian semuanya. Terima kasih banyak. Semoga Pura-Pura Horor selalu menghibur kalian, brother. See you next video. Dan saya akan menuju tim berada 100 meter dari arah saya berdiri sekarang. Dan saya akan bergerak ke arah makam ya. Arah makam Desa Penari ini ya, brothers. Oke, brother. See you next video. Bye-bye. Tunggu part 2 ya.